Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba bislami dinna wa bi muhammadin nabi rasulullah bismillah sallallahu wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, ingin saya sampaikan bahwa ini tentang masih lanjutan pendidikan karakter. Ada sebuah teori dalam ilmu sosiologi tentang pentingnya institusi keluarga dalam menentukan maju atau tidaknya sebuah bangsa. Keluarga adalah unit yang penting sekali dalam masyarakat. Artinya, kalau institusi keluarga sebagai pondasi lemah, maka bangunan masyarakat akan lemah. Masalah-masalah yang terdapat dalam masyarakat seperti kemiskinan, kekerasan yang merajalela, dan segala macam keberpihakan sosial. Maka menurut teori ini adalah cerminan dari tidak kokohnya institusi keluarga. Keluarga adalah tempat yang pertama dan utama di mana seorang anak dididik dan dibesarkan. Fungsi keluarga utama seperti yang telah diuraikan dalam resolusi Majelis Umum PBB adalah keluarga sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh, mensosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan di lingkungan yang sehat guna tercapainya keluarga yang sejahtera. Makanya jadi orang tua itu tidak asal jadi orang tua, misalnya udah kawin tidak mengerti. Anak dipukul-pukul, dibentak-bentak, apakah tidak tahu kalau bentakan itu akan memutuskan jaringan otaknya 1 miliar sekali bentak dan tidak tumbuh lagi. Itu menurut hasil penelitian dari pakar-pakar. Makanya orang tua sering membentak anak, sering memukul, sering mencubit, memarahi. Sebenarnya yang salah itu bukan anak. Ketika anak itu minta sesuatu, minta minum, diabaikan karena orang tua ibunya sedang sibuk berbicara dengan tetangga. Jadi tidak diperhatikan anak. Nah, ketika anak menangis, dipukul, marah. Sebenarnya tidak perlu marah ketika anak minta, sebentar ya sayang, mama sedang bicara. Maaf ya, sabar, mama sedang bicara sebentar. Jadi ada kalimat-kalimat yang kita gunakan kepada anak agar dia memahami bahwa dia dapat menghormati orang tua sedang berbicara dengan orang lain, supaya dia mungkin bisa dia lakukan secara mandiri. Kalau cuma sekedar minta minum, dia akan bisa mengambil sendiri. Tidak memukul, memarahi, apalagi di depan orang. Kadang-kadang orang tua merasa bangga mencaci maki anaknya di depan orang lain. Itu sering saya lihat. Saya lihat orang tua yang memaki anaknya babi. Itu waktu saya masih menjadi guru. Saya melihat, Masya Allah, astagfirullah, kami tidak tahu apa katakan, karena anaknya manusia bukan babi, dan dia sendiri juga manusia bukan babi. Kenapa anaknya disumpah serapah jadi babi? Nah, itu luar biasa. Apakah orang tuanya tidak mendapatkan pendidikan atau orang tuanya terlalu emosi, meluap-luap emosi untuk marah pada anak? Sebenarnya tidak setimpal apa yang kita saksikan dengan apa yang diumpat, dicaci maki, disumpah serapah. Tidak sesuai dengan kesalahan anak yang dilakukan. Nah, ini mungkin bagi orang tua yang masih belum bisa mengatur emosinya ketika ketika berhadapan dengan anak, cobalah berusaha untuk dapat mengatur dengan sering mengucap tasbih biar lidah hatinya itu terbentuk, tidak dibarengi oleh teman-teman setan. Itu
biasanya orang yang udah berteman dengan setan itu kalimat akan keluar, kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh setan di dalam hatinya. Jadi sebaiknya kita tidak marah, kita menguasai diri untuk tidak marah. Apalagi kita seorang ibu. Kalau seorang ayah memang sering kita lihat tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa menguasai diri untuk marah. Apakah boleh marah? Karena di dalam ayat itu disebutkan berkatalah lemah lembut dengan anak-anak dan istrimu. Ini kepada siapa ditujukan Allah? Kepada laki-laki, karena disebut itu anak-anak dan istrimu. Berarti kepada laki-laki yang belum bisa mengontrol diri sebagai ayah, sebagai orang tua, laki-laki yang suaranya selalu keras, membentak, apalagi yang dibentak itu usianya masih balita, sangat fatal. Makanya kuasai diri dulu, jangan cepat-cepat menikah kalau memang belum bisa menguasai emosi. Belajar dulu menguasai emosi baru menikah, karena nanti menikah itu bukan suatu fenomena yang indah. Di sana banyak problema yang akan dihadapi oleh orang tua. Ketika nanti lahir bayi, kita harus membesarkan bayi dengan sapaan, kalimat yang santun. Memang di awal-awal bayi masih manis, ketika usia anak-anak yang sudah mulai sadis, dan ketika usianya mulai dewasa, mulai remaja, sudah melayang tamparan, dan caci maki. Luar biasa jadi orang tua. Apakah orang tua tidak ada pertanggungjawaban kelak di yaumil akhir? Apakah hanya di dunia saja? Kapan dia mau merasakan itu? Ketika sudah mulai jalan bertati-tati, tidak ada yang peduli, dan tidak merasakan bahwa kesalahan yang pernah dilakukan masa dahulu, merasa semua dirinya benar, bahwa dulu sudah menzalimi anak-anak dan istrinya, sekarang sudah berjalan bertati-tati. Kalau bisa dikuasai marah, bisa. Kita dekatkan diri kepada Allah dan sering istighfar agar setan-setannya tidak mengganggu, karena datang yang marah itu dari bisikan setan, bisikan iblis. Iblis tidak mau manusia itu masuk surga, dia mau didampingi dia di dalam neraka. Makanya digodalah mulai dari ayah, anak, dan semua istri dan anak-anak semua. Itulah begitu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share ya, biar video saya ini berkembang terus. Jadi mohon bantuannya. Terima kasih bagi teman-teman yang telah subscribe ya.